Coba deh, perhatiin tumpukan kertas di sudut kantor Anda. Kelihatannya sepele kan? Tapi gimana kalau saya bilang, tumpukan itu sebenarnya adalah sebuah sistem yang punya resiko tinggi. Hari ini, kita akan bongkar rahasia di baliknya. Kita akan ubah cara pandang Anda soal pengarsipan dari sekedar tugas membosankan jadi sebuah ilmu presisi yang bikin semuanya berjalan lancar. Mungkin kedengarannya simpel ya, apa sih ruginya satu berkas hilang? Tapi coba bayangin ini terjadi di rumah sakit. Sebuah rekam medis yang hilang itu bukan cuma kertas yang salah taruh loh. Ini bisa berarti perawatan pasien jadi tertunda. Taruhannya itu nyawa. Tinggi banget kan? Dan ini bukan cuma teori, ini beneran terjadi. Ada penelitian di tahun 2021 yang nemuin gimana arsip bisa lenyap begitu aja dalam sistem manual. Atau nih, di sebuah rumah sakit daerah, penomoran ganda bikin semua orang pusing 7 keliling. Nah, inilah kekacauan di dunia nyata. Ujung-ujungnya, inefisiensi dan bahkan bisa-bisa gagal memenuhi standar akreditasi. Tapi tenang, selalu ada jalan keluarnya. Ini dia, peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari ngertiin dulu seberapa mahal sih biaya kekacauan, terus kita bakal kenalan sama si penjaga gerbang, bongkar kode rahasia keteraturan, sampai akhirnya kita bisa menyusun sebuah mahakarya. Yuk kita mulai? Oke, kita mulai dari awal ya. Mahalnya biaya kekacauan. Di sini kita akan lihat gimana satu dokumen yang hilang itu bukan cuma bikin meja kelihatan berantakan, tapi bisa jadi bom waktu yang siap meledak dan merugikan seluruh organisasi. Nah, ini dia inti masalahnya. Setiap dokumen itu kan punya tujuan. Kalau sistemnya gagal, dampaknya bisa serius banget, mulai dari pelayanan yang terhambat sampai masalah kepatuhan hukum. Ini negasim banget kalau keteraturan itu bukan pilihan, tapi sebuah keharusan. Sekarang kita masuk ke solusinya. Langkah paling pertama untuk mengubah kekacauan jadi keteraturan adalah dengan menempatkan seorang penjaga gerbang yang super waspada di pintu masuk sistem kita. Disinilah fondasi sistem yang kokoh mulai dibangun. Jadi pemeriksaan tuh apa sih? Ini bukan sekedar ngelirik kertas doang ya. Ini tuh kayak proses investigasi kecil buat tiap dokumen. Isinya lengkap nggak? Faktanya benar? Semua lampirannya ada di sana? Lembar disposisinya udah diisi? Ini langkah krusial banget buat mastiin kita nggak nyimpen sampah ke dalam sistem. Oke, dokumen sudah lolos pemeriksaan. Sekarang, saatnya kita bongkar kode rahasia yang jadi jantung dari keseluruhan sistem ini. Inilah yang ngebedain tumpukan kertas biasa dengan arsip yang cerdas dan bisa diandalkan. Prosesnya itu punya 5 langkah yang logis banget. Periksa, indeks, kode, sortir, dan simpan. Yuk, sekarang kita bedah 2 langkah paling krusial yang jadi inti dari sistem ini. Mengindeks dan memberi kode. Nah, kita bahas konsep kuncinya dulu. Kata tangkap. Pengindeksan itu pada dasarnya adalah seni memilih satu kata kunci utama untuk sebuah dokumen. Bisa nama orang, subjek surat, atau nomor proyek. Kata inilah yang nantinya akan jadi pegangan kita buat nemuin dokumen itu lagi. Dengerin deh kalimat ini baik-baik. Jika dokumen yang belum ditandai disimpan, maka dapat dinyatakan hilang. Kuat banget kan maknanya? Artinya, tanpa sebuah kode, dokumen yang tersimpan rapi di lemari pun itu sebenarnya udah hilang di dalam sistem. Nah, itulah kenapa langkah berikutnya ini jadi sangat vital. Jadi gini, kalau pengindeksan itu ibarat nentuin tujuannya, maka pengkodean itu kayak nulis alamatnya langsung di amplop. Ini adalah tindakan fisik ngasih tanda, bisa berupa garis bawah, lingkaran, atau apapun, di kata tangkap yang udah kita pilih tadi. Tanda sederhana inilah yang jadi GPS bagi dokumen untuk nemuin rumahnya di rak arsip. Dokumen kita sekarang udah punya identitas dan alamat yang jelas. Saatnya kita tempatkan segalanya pada tempatnya. Yuk kita lihat gimana proses penyimpanan fisik ini bekerja di dunia nyata. Sebelum langsung dimasukin ke lemari, ada langkah penyortiran dulu. Ini mirip kayak tukang pos yang ngelompokin surat berdasarkan alamat jalan sebelum diantar ke rumah-rumah. Dokumen dengan kode yang sama dikumpulin jadi satu, ini bikin proses penyimpanan akhir jadi jauh lebih cepat dan akurat. Nah, pas nyimpan, ada 2 pilihan utama. Ada metode horizontal alias ditumpuk, ini cocok banget buat dokumen yang udah pensiun, atau jarang diakses. Tapi kalau Anda butuh akses yang cepat, metode lateral atau tegak ini juaranya. Dokumennya berdiri tegak, jadi bisa diambil kapan aja tanpa perlu ngangkat tumpukan lainnya. Efisien dan praktis. Tentu aja, semua ini butuh peralatan yang tepat. Coba bayangin map sebagai pelindung dokumennya, kode warna sebagai penanda visual super cepat, dan box arsip standar sebagai rumah jangka panjangnya. Setiap alat ini punya peran penting buat menjaga sistem kita tetap aman dan efisien.
Oke, setelah semua kerja keras ini, hasilnya apa? Sepadan nggak sih usahanya? Mari kita lihat bareng-bareng gimana semua langkah tadi bersatu buat menciptakan sebuah mahakarya keteraturan. Ini dia hasil akhirnya. Semua masalah yang kita bahas di awal tadi, dokumen hilang, informasi susah dicari, semuanya lenyap. Dengan sistem yang benar, dokumen bisa ditemuin dalam hitungan detik, bukan jam. Efisiensi kerja meroket, dan risiko gagal audit atau akreditasi menurun drastis. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal ngerapihin kertas. Ini tentang mengubah arsip Anda dari yang tadinya cuma potensi masalah jadi sebuah aset strategis. Informasi yang bisa diandalkan dan diakses dengan cepat itu adalah kekuatan bagi organisasi manapun. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Semua prinsip yang kita bahas hari ini, memeriksa, mengindeks, ngasih kode, semuanya itu berlaku juga loh buat dunia digital kita. Jadi, coba deh intip folder downloads di komputer Anda. Apakah itu sebenarnya arsip hilang Anda yang berikutnya?